Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai tugas video pertama dari program kebimbaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba? Bimba merupakan singkatan dari bimbingan minat belajar anak. Kata bimba ini memiliki karakter penulisan yang unik ya teman-teman. BI yang ditulis dengan huruf kecil berarti bimbingan, M yang ditulis dengan huruf besar yang berarti minat, dan BA yang ditulis dengan huruf besar yang berarti belajar anak. Jadi bimba ini merupakan proses membimbing minat belajar anak secara intrinsik untuk menumbuhkan minat belajar anak sejak dini. Kata bimba ini terlahir dari tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia itu apa sih? Pastinya kita sebagai manusia memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Ada yang tujuan hidupnya ingin kaya, ingin sukses, ingin punya mobil banyak, ingin punya rumah yang mewah. Tapi sebenarnya tujuan hidup manusia yang utama yaitu kebahagiaan. Jadi bahagia inilah yang menjadi dasar pemikiran lahirnya dari kata bimba. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Bahagia merupakan perasaan atau keadaan senang atau tentram dan bebas dari segala hal yang menyusahkan. Untuk mencapai kebahagiaan ini kita harus memiliki 3 kunci utama. Yang pertama yaitu beriman, yang kedua berbuat baik, dan yang ketiga yaitu belajar. Jadi bahagia ini masih berhubungan dengan pembelajar. Agar bahagia ini tercapai, kita harus menjadi seorang pembelajar. Apa bedanya pelajar dengan pembelajar? Kalau pelajar itu seseorang yang belajar di instansi sekolah, sedangkan pembelajar adalah seseorang yang belajar tanpa terikat tempat, waktu maupun usia. Jadi kita semua ini adalah seorang pembelajar. Maka agar kebahagiaan tersebut dapat tercapai, maka kita harus menjadi seorang pembelajar yang terus mau belajar sepanjang hayat untuk memperbaiki diri kita. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan makna dari setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Di sini saya akan bacakan 7 nilai dasar bimba beserta maknanya. Pertama, bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning. Maknanya yaitu, bimba merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan minat belajar pada anak dengan proses yang menyenangkan. Kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Maknanya ialah anak merupakan titipan atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang dewasa yang seharusnya dijaga dengan sebaik-baiknya. Ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan, fun learning, merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Maknanya ialah proses belajar yang menyenangkan atau fun learning harus dilakukan sepanjang masa agar minat belajar anak terus tumbuh dan terus menggelora. Keempat, bahwa pendidikan secara bertahap, small step system, dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan, fun learning. Maknanya ialah agar tercipta proses belajar yang menyenangkan, maka prosesnya perlu bertahap dan disesuaikan dengan setiap individu. Kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang tua. Maknanya ialah bimba merupakan bagian dari pendidikan dan pendidikan merupakan hak setiap anak. Keenam, bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Maknanya ialah setiap individu yang bergabung dalam anggota komunitas bimba, mereka akan senantiasa menjadi manusia yang senang belajar sepanjang hayatnya. Ketujuh, bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Maknanya yaitu, sebagai komunitas bimba pastinya kita sudah merasakan manfaat dari membimbakan, maka dari itu kita harus mensosialisasikannya
atau menularkannya kepada anggota masyarakat secara luas. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.